Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita lanjutkan materi tentang sambungan ya untuk elemen Gen 1. Ini ada sambungan las atau welding joint. Sebelum kita masuk ke perhitungan sambungan las, kita terlebih dahulu ke pengantarnya. Jenis-jenis sambungan las ini ada tipe lap joint atau fillet joint. Kemudian di sini ada jenis-jenisnya, ada single, kemudian double, dan yang ketiga ini ada yang paralel ya. Jadi ini tipe-tipe sambungan atau jenis sambungan las lap joint. Kemudian yang kedua ada butt joint. Nah ini ada tipe square butt joint. Kemudian ada tipe single V butt joint. Selanjutnya ada single U butt joint, ada double V butt joint, dan ada yang double U butt joint. Kemudian juga ada yang tipe corner ya, corner, kemudian HG, kemudian T joint. Selanjutnya untuk menghitung kekuatan sambungan las, nah yang perlu dipahami di sini untuk simbol-simbolnya. Di sini ada yang pertama ada P. P ini adalah gaya yang diberikan pada suatu benda. Kemudian L-nya ini adalah lebar. Nah, S-nya ini adalah tebal. Jadi nanti untuk menghitung kekuatan sambungan las pasti pertimbangannya di situ ada tegangan atau regangan. Jadi tegangan bisa diperoleh dari gaya persatuan luas. Untuk luas sendiri nanti yang pasti menggunakan lebar dan tebal plat ya atau benda. Kemudian nah di sini yang single, kemudian ini yang double. Yang double ini ya sama P gaya, kemudian L lebar, S-nya tebal. Selanjutnya ada di sini titik ya A B C. Kemudian S ini sama dengan tebal plat atau bendanya. Selanjutnya T ini adalah tebal leher ya. Jadi walaupun lasnya itu ini adalah titik pengelasan ya. Walaupun dia penuh seperti ini, tapi yang dihitung hanya sampai pada titik ini. D dengan B ya. Ini tebal lehernya. Nah, ini ada keterangan-keterangannya. Ada T tebal leher yang tadi dijelaskan, kemudian S ukuran las atau tebal plat. Kemudian L adalah panjang las. Panjang las itu bisa diukur dari panjang atau lebar platnya. Kemudian dari gambar tadi kita bisa temukan tebal leher adalah T sama dengan 5S dikali sin 45 ya. Jadi sin 45 dari sini tadi. Jadi hasilnya 0,707S sehingga luas minimum las atau luas leher, karena luas kalau untuk persegi dia panjang kali lebar atau persegi 4, maka tinggal kita tambahkan yang 0,707 ya, 0,707 S kali L. Ini untuk luasnya, luas yang dihitung untuk mencari nanti kekuatan lasnya. Selanjutnya ada tegangan tarik ya. Misalkan simbol ini adalah tegangan tarik yang diizinkan. Maka untuk menghitung kekuatan tarik sambungan las, P sama dengan 0,707 S kali L kali tegangan izin bahan ya. Tegangan tarik izin untuk bahan ini tegangan tarik izin. Ini untuk yang single. Kalau untuk yang double maka di sini tinggal kita tambahkan 2. Karena titik pengelasannya ada 2. Kalau yang single, misalkan yang ini kan 1, sehingga cukup 1. Kalau ini double maka dikalikan dengan 2 karena 2 titik, 1 titik 2 ya. Kemudian juga ada tipe yang sambungan yang lain, ada double parallel fillet weld ya. Jadi ini untuk yang double, elasannya double sejajar ya atau paralel. Selanjutnya ada kombinasi ya. Ini yang kombinasi itu ada yang sejajar dan ada yang satu titik. Kalau yang seperti ini dia akan mengalami tegangan geser ya. 2 titik las ini adalah tegangan geser.
Tapi kalau yang pertama tadi ini tegangan tarik ya. Ya, misalkan seperti ini. Maka di sini tegangannya tegangan tarik izin ya. Tapi kalau yang tipe seperti ini, dia mengalami pergeseran, tegangan geser pada sambungan las. Kalau ini dia double, pada titik yang saya tunjuk ini mengalami tegangan tarik. Sedangkan pada titik yang paralel, yang ini saya tunjuk, ini dia mengalami tegangan geser. Ya. Jadi untuk menghitung berapa kekuatannya, ini misalkan simbol ini adalah tegangan geser yang diizinkan untuk logam las. Jadi untuk menghitung berapa kekuatan sambungan yang paralel ya, maka 0,707 S kali L kali tegangan geser. Nah, di sini berubah jadi tegangan geser karena dia mengalami tegangan geser. Kalau yang pertama tadi, saya ulang lagi, yang seperti ini ya, ini dan yang saya tunjuk ini mengalami tegangan tarik, maka di sini rumusnya adalah tegangan tarik. Nih. Kalau yang seperti ini, dia mengalami tegangan geser sehingga di sini rumusnya tegangan geser. Ya. Ini untuk menghitung satu sambungan. Kalau dia double, maka tinggal kita kalikan 2 sehingga rumusnya untuk menghitung kekuatan geser sambungan P sama dengan 2 kali 0,707 ya, 2 kali 0,707 S kali L kali tegangan tarik, atau langsung bisa ini sudah perkalian 0,707 dikalikan 2 jadi hasilnya 1,414 SL tegangan geser izin ya. Itu untuk yang paralel. Kemudian kalau dia yang kombinasi, maka di sini rumusnya jadi berubah. Ini yang kombinasi. Untuk menghitungnya adalah P kali 0,707 S kali L kali tegangan tarik ya. Yang saya tunjuk ini untuk yang nih diletaknya di L1 ya. Diletaknya di sini. Karena dia mengalami tegangan tarik. Selanjutnya untuk yang kedua tambahan. Nah, ini yang tadi 1,414 S kali L2 kali tegangan geser untuk menghitung kekuatan pada titik ini ya, pada titik yang dia mengalami tegangan geser. Ini ada contoh soal, bisa dicoba dipelajari. Kemudian jika dia bentuknya radius atau lingkaran atau ada diameter, di sini sudah ada rumusnya dan ada contoh soalnya. Mungkin kita langsung ke contoh soal untuk yang double tadi. Nah, di sini juga ada contoh soal yang dia untuk beban fatigue dan statis ya. Mungkin next video kalau ada kesempatan. Kita langsung ke contoh soal yang tadi aja untuk yang kombinasi. Jadi contoh 4, sebuah plat lebarnya 75 mili dan tebalnya 12,5 mili disambung dengan plat lain secara single transverse well dan double parallel fillet well seperti pada gambar 5.13 ini gambarnya. Kemudian tegangan tarik maksimum, perlu diperhatikan, tegangan tarik maksimum 70 MPa dan tegangan geser maksimum 56 MPa. Tentukan panjang las setiap paralel fillet jika sambungan dikenai beban statis dan beban fatigue ya. Beban statis ini adalah beban yang diam ya, maksudnya dia tidak mengalami pengulangan dan bebannya tetap. Sedangkan kalau beban fatigue ini bebannya berubah-ubah dan secara terus-menerus ya. Nah, ini penjelasannya. Dari gambar ini diketahui bahwa lebar platnya 75 mili, tebalnya dari soal ya 12,5, kemudian tegangan tariknya 70 MPa, kita konversi menjadi Newton per milimeter pangkat 2 sama. Selanjutnya tegangan geser izin 56 MPa, ini sama dengan 56 Newton per milimeter pangkat 2. Kita harus menentukan bahwa panjang las efektif ya, perlu di sini perlu diperhatikan. Panjang las efektif itu dengan dikurangkan ya. Jadi misalkan kita ngelas dari titik ini yang saya tunjuk sampai dengan titik ini,
maka kekuatannya tidak dihitung dari titik awal sampai titik akhir, tetapi dikurangkan karena pertimbangannya pada awal pengelasan dan akhir pengelasan itu tidak maksimal, sehingga perlu dikurangkan dengan standarnya 12,5 mili. Ini standar untuk pengurangan ya. Jadi awalnya walaupun kita ngelasnya dari titik awal sampai titik akhir, misalkan panjangnya 100 misal, tapi untuk perhitungan kekuatan 100 itu kita kurangkan dulu dengan 12,5 mili panjangnya. Sehingga di sini 75 dikurangkan 12,5, hasilnya 62,5 mm. Selanjutnya kita perhitungkan panjang setiap filet paralel untuk beban statis. Misalkan L2 adalah panjang setiap filet paralel. Kita tahu bahwa beban maksimum yang dapat ditahan plat atau di bawah plat adalah P sama dengan luas kali tegangan. Untuk mencari luas, maka kita harus mencari dulu berapa lebar dan tebal plat ya. Lebarnya tadi dari soal 75, kemudian 12,5 ini tebal ya, tebal bukan yang 12 di sini. Kalau 12 di sini tetap berapapun panjangnya, pengurangannya tetap 12,5. Tapi kalau yang 12 di sini tergantung soal ya, supaya nanti tidak keliru. Untuk mencari luas maka lebar kali tebal. Yang di sini ya, luasnya lebar kali tebal dikali tegangan tarik.